Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya kembali akan membahas tentang nahwu, yaitu al-fi'lu wa aqsamuhu. Apa itu fi'lu wa aqsamuhu? Fi'lu wa aqsamuhu yaitu pembagian kata kerja. Kata kerja di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah menurut masanya atau waktu. Yang kedua adalah dibagi menjadi berdasarkan strukturnya atau susunannya. Bagian yang ketiga adalah tentang apa yang diperbuatnya. Bagian yang keempat adalah menurut strukturnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tasrifnya atau dapat ditasrifnya. Pembagian fi'il dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah menurut waktunya, yang kedua adalah susunannya, yang ketiga adalah apa yang diperbuatnya, yang keempat adalah strukturnya, dan yang kelima adalah tasrifnya. Berdasarkan waktunya, fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menurut waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari', yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja yang lampau atau telah dilaksanakan. Kemudian fi'il mudhari' atau pembagian yang kedua adalah sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Kemudian fi'il amr adalah kata perintah untuk seseorang agar melakukan suatu pekerjaan. Bagian yang kedua adalah tarkibihi atau berdasarkan susunannya. Berdasarkan susunannya, fi'il dibagi menjadi 2, yaitu mujarad dan mazid. Mujarad yaitu kata kerja tersebut asli atau tidak memiliki huruf tambahan. Contohnya adalah fataha, yang dimana fa di sini merujuk kepada fa fi'il.
Kemudian tak di sini merujuk kepada ain fi'il. Kemudian hak di sini merujuk kepada lam fi'il. Yang dimana pada susunan kata ini tidak ditemukan huruf tambahan. Yang kedua adalah susunan fi'il. Menurut susunannya, yang kedua adalah mazid. Apa itu mazid? Sebelumnya saya hapus dulu. Mazid ialah terdapat tambahan pada susunan kata tersebut. Contohnya adalah arsala, yang dimana hamzah di sini merupakan tambahan. Jika ra di sini merujuk kepada fa fi'il, sin di sini merujuk kepada ain fi'il, dan lam di sini merujuk kepada lam fi'il. Tambahan satu huruf ini disebut dengan mazid sulasi biharfin. Yang selanjutnya adalah sulasi mazid biharfaini atau tambahan dua huruf. Contohnya adalah intasoro, di mana hamzah dan tak di sini merupakan tambahan. Yang tambahan dari kata asli adalah nasoro. Kemudian yang terakhir adalah mazid bisalhati harfen, atau tambahan dengan 3 huruf. Contohnya adalah istamta'a, yang merupakan tambahan adalah huruf hamzah, sin, dan ta. Kemudian pembagian yang ketiga adalah bihasbin ma'mulihi, atau berdasarkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan ma'mulihi atau yang diperbuatnya, fi'il dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah lazim, yang kedua adalah muta'addi. Yang pertama adalah lazim, di mana lazim di sini ia tidak membutuhkan objek. Contohnya adalah qoma Muhammadun. Muhammad di sini, kata di sini kama Muhammadun, ia tidak membutuhkan maf'ul bih, tapi dia merofakkan subjeknya. Kemudian pembagian isim ma'mulihi yang kedua adalah muta'addi, atau di mana fi'il tersebut membutuhkan objek. Contohnya adalah qara'a Muhammadun kitab al-kitab.
Jadi yakni dia merofakkan subjeknya lalu menasabkan maf'ul bihnya atau objeknya. Kemudian bagian fi'il yang keempat adalah binyatihi atau menurut strukturnya. Menurut strukturnya, fi'il dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sahih, yang kedua adalah mu'tal. Sahih di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mahmus, yang kedua adalah mudha'af, yang ketiga adalah salim. Mahmus di sini merupakan adanya huruf hamzah pada susunan tersebut. Contohnya adalah sa'ala. Hamzah di sini berbeda dengan alif. Hamzah di sini merupakan dia merujuk kepada ain fi'il. Kemudian mudha'af dibagi menjadi dua. Bentar, saya hapus dulu. Yang pertama adalah mudha'af sulasi, yaitu dengan adanya huruf yang double. Contohnya adalah sadda. Yang aslinya kata ini merupakan sadada dengan dua dal. Kemudian mudha'af yang kedua adalah mudha'af rubai. Contohnya adalah qalqala, di mana pada susunan kata ini terdapat dua huruf yang sama, yaitu qaf lam, dan yang belakang adalah qaf dan lam. Kemudian yang terakhir adalah salim, yaitu huruf yang benar-benar asli susunan dari tersebut. Contohnya adalah fathah. Lalu menurut strukturnya yang kedua adalah isim mu'tal, di mana pada susunan kata-kata tersebut terdapat huruf ilah, yaitu berupa wawu, alif, dan ya. Mu'tal sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah misal, yang kedua adalah ajwaf, yang ketiga adalah nakis, yang keempat adalah lafif. Apa itu? Misal adalah di mana huruf ilat tersebut terdapat di awal kata. Contohnya adalah wasola. Sebentar, saya hapus dulu. Contohnya adalah wasola. Kemudian ajwaf, huruf ilat tersebut terletak di tengah kata. Contohnya adalah koma. Kemudian nakis adalah di mana huruf ilah tersebut terdapat di akhir kata. Contohnya adalah da'a. Lafif, di mana
pada kata tersebut terdapat dua huruf ilah. Kemudian pembagian fiil yang kelima atau yang terakhir adalah tasrifihi, atau dapat atau ditasrifnya, atau tidak ditasrif. Menurut dapat atau tidak ditasrifnya suatu kata kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jamid, yang kedua adalah mutasharif. Di mana jamid di sini ia hanya berupa satu bentuk. Jikalau tidak hanya fi'il madi atau hanya fi'il amar saja. Mutasharif sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tam, yang kedua adalah nakis. Tam ialah di mana kata kerja tersebut memiliki tiga bentuk, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Jikalau nakis, kata kerja tersebut hanya memiliki dua bentuk, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari'. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.